Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita bertemu di dalam rekaman khotbah Paskah yang dibawakan oleh hambanya Bapak Pendeta Sukamto Prakoso. Biarlah renungan kebenaran firman yang disampaikan oleh hambanya yang mengingatkan kita kembali karya keselamatan yang telah Tuhan kerjakan bagi umat manusia. Dan hari ini kita boleh merayakan kembali bahwa Yesus telah bangkit bagi umat manusia. Namun sebelumnya kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur kepada-Mu atas kasih setia Tuhan yang tak henti-hentinya dalam hidup kami. Saat ini ya Tuhan, kami ada di minggu ini. Kami ada ya Tuhan untuk mengingat kembali karya keselamatan yang telah Tuhan kerjakan bagi umat manusia. Dan hari ini ya Tuhan, kami mengingat kembali bahwa Engkau telah mati dan telah bangkit ya Tuhan. Engkau telah mengalahkan maut. Karena itu Tuhan, saat ini kami membuka hati kami untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Pakailah hamba-Mu ya Tuhan sebagai perpanjangan lidah mulutnya Tuhan, sehingga kebenaran firman yang disampaikan datang daripada Tuhan boleh tertanam di dalam hati kami semua yang ada yang mendengarkan rekaman ini, dan kami boleh melakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mendengarkan sabda kebenaran firman-Nya, mari kita bersama menaikkan pujian. Anak Allah Yesus namanya, Tuhan telah bangkit mengalahkan maut. Anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, aku tak gentar, karena aku tahu Dia pegang hari esok. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, Dia hidup.
pada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Kubur kosong, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu, Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk kami mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, sebagaimana Engkau mengatakan bahwa bukan hanya oleh roti manusia boleh hidup, tetapi juga oleh kebenaran firman-Mu yang senantiasa kami dengar di dalam hidup ini. Tolong kepada kami Bapa, urapan-Mu yang Kau curahkan kepada kami semua, baik kepada hamba maupun kepada anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, sehingga kami bisa mengerti rencana-Mu melalui kebenaran firman-Mu yang sebentar akan kami dengar. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom, puji Tuhan, salam sejahtera dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati saudara semua. Bapak Ibu Saudara, hari ini merupakan hari yang penting bagi kita umat Kristen. Mengapa demikian? Karena hari ini kita merayakan hari kebangkitan Yesus. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, hari kebangkitannya merupakan kemenangan bagi kita yang percaya kepadanya. Mengapa? Karena Dia sudah mengalahkan kuasa maut. Sungguh pun demikian, banyak pihak yang tidak senang dengan peristiwa kebangkitan Kristus ini, dan mereka berusaha untuk menutupi kebangkitannya ini dengan berbagai macam cara, dan cara ini pun sudah dilakukan oleh para imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi 2000 tahun yang lalu. Dengan bagaimana? Dengan menyuap para tentara yang menjaga kubur Yesus agar mereka tidak menyatakan yang sebenarnya telah terjadi, bahwa Yesus sudah bangkit, tetapi justru mereka didoktrin supaya mengatakan bahwa Yesus tidak pernah bangkit, tetapi murid-muridnya lah yang mencuri mayatnya. Kita bisa melihat hal ini di dalam Injil Matius 28 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-15. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, bukan hanya itu. Bahkan sekarang pun dalam dunia postmodern sedang diusahakan untuk menggoyahkan kekristenan dengan menyodorkan beribu fakta tentang Kristus yang tidak bangkit. Diterbitkannya buku The Da Vinci Code, kemudian buku-buku seperti Injil Thomas, The Lost Tomb of Jesus, dan lain-lain. Ini adalah merupakan usaha untuk menghujat Yesus Kristus dan menyatakan Dia tidak bangkit dengan argumen bahwa sudah ditemukan mayat yang katanya berasal dari keturunan Yesus. Sungguh aneh, bukan? Saudara-saudara yang kekasih, kita perlu menyadari bahwa kebangkitan Yesus mengandung arti yang penting dan sangat mendasar bagi umat Kristen. Kristus bangkit. Oleh sebab itu menjadi sesuatu yang sangat mendasar di dalam kehidupan kita. Mengapa demikian? Sebab kalau Kristus tidak bangkit, Dia sama dengan nabi-nabi yang lain yang pernah hidup di dalam dunia ini. Saudara yang dalam Tuhan,
Kristus tidak sama dengan nabi-nabi yang pernah hidup di dalam dunia ini. Dia tidak sama dengan Nabi Musa. Dia tidak sama dengan Nabi Ilya. Dia tidak sama dengan nabi-nabi yang lain. Karena dia adalah anak Allah yang datang ke dalam dunia, menjelma menjadi manusia. Untuk apa? Untuk menjadi pelepas jiwa kita, untuk menjadi penghapus dosa kita yang percaya kepadanya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, tetapi ternyata banyak orang juga yang tidak percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Itulah sebabnya Paulus menegur jemaat di Korintus. Oleh karena ada yang tidak percaya kepada kebangkitan Yesus ini. Saudara yang dalam Tuhan, Rasul Paulus bukan saja menegur, tetapi juga menguatkan mereka dengan berkata bahwa andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan firman yang selama ini dilakukan atau yang selama ini kita dengar. Andai kata Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah iman kita. Saudara yang dalam Tuhan, tetapi kita mengerti bahwa iman kita tidak sia-sia. Firman Tuhan, Injil Kristus yang disampaikan kepada dunia ini tidak sia-sia. Mengapa? Karena kita yakin bahwa kebangkitannya itu membawa keselamatan. Kebangkitannya itu juga membuat kita mempunyai hak kelak atas kebangkitan tubuh ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tapa kematian dan kebangkitan Kristus, tidak ada yang namanya keselamatan, tidak ada yang namanya pengampunan dosa, tidak ada yang namanya kebangkitan tubuh. Itu semua bisa dilakukan oleh Allah karena Dia sudah bangkit dari kematian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian dari Alkitab yang menjelaskan ada kaitan erat antara kebangkitan Yesus dengan pesan yang akan disampaikan kepada kita semua. Dan pesan ini lebih dulu tentu disampaikan oleh Tuhan melalui malaikatnya kepada murid-murid Yesus. Dan pesan itu pun juga disampaikan kepada kita yang hidup sebagai murid-murid Yesus zaman now saat ini. Kalau kita melihat di dalam Injil Matius 28 ayat 1 sampai 8, itu berkata demikian di dalam Injil Matius 28 ayat 1 sampai 8, perikopnya mengenai kebangkitan Yesus, berkata demikian. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsiknya fajar, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar, ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Marilah kita lihat tempat ia berbaring." Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang amat besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, melalui firman Tuhan yang tadi kita baca, maka kita melihat satu peristiwa yang ajaib. Mengapa dikatakan ajaib? Karena kita mengerti kubur Yesus pada waktu itu ditutup dengan batu yang sangat besar. Tetapi saudara yang kekasih dalam Tuhan, batu itu tidak bisa menghalangi kebangkitan dari Yesus. Saudara, ini mengajarkan kepada kita bahwa tidak ada satupun yang bisa menghalangi apa yang menjadi rencana Allah, apa yang menjadi kehendak Allah. Oh, semuanya itu tidak ada yang bisa menghalangi. Dan kita harus yakin bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa melakukan kebenaran firman-Nya. Kalau tadi kita melihat bagaimana murid-murid Yesus, yaitu Maria Magdalena, Maria yang lain datang ke kubur Yesus. Saudara yang kasih dalam Tuhan,
mereka datang dengan perasaan yang bukan perasaan bersukacita, bukan perasaan yang senang, tetapi dengan suatu perasaan yang takut. Saudara yang dalam Tuhan, sebab itu pesan firman Tuhan, kebangkitan Kristus pada hari ini memberitahukan kepada kita yang pertama adalah jangan takut. Saudara, kenapa demikian? Ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani, kemudian dia disengsarakan, disalibkan, dan kemudian dia dikuburkan. Murid-muridnya menjadi takut dan berputus asa. Mengapa demikian? Karena mereka melihat guru yang mereka harapkan akan menjadi pemimpin mereka, guru yang mereka harapkan akan menolong mereka, sekarang sudah tidak berdaya lagi. Dengan kata lain, mati dan ditutup dengan batu yang sangat besar. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sehingga akhirnya mereka lari, terpencar-pencar, mereka tidak lagi bersatu, tetapi mereka berusaha menyelamatkan diri masing-masing. Saudara yang dalam Tuhan, tetapi ketika hari yang ketiga, tadi kita membaca bagaimana Maria Magdalena, kalau di dalam Injil-Injil yang lain dikatakan Maria ibu Yesus, Yohana, Salome, dan perempuan-perempuan yang lain datang ke kubur Yesus. Dan mereka bertemu dengan seorang malaikat yang berkata kepadanya, janganlah takut. Saudara yang ke dalam Tuhan, malaikat itu kata-kata yang pertama diucapkan adalah janganlah takut. Mengapa demikian? Sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Dan malaikat itu mengatakan, ia tidak ada di sini sebab ia sudah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Saudara, kalau firman Tuhan, malaikat itu menyampaikannya kepada murid-murid Yesus, janganlah takut, maka itu datang kepada kita. Mengapa demikian? Karena arti jangan takut ini artinya bahwa Yesus, dia bertanggung jawab dengan apa yang dia katakan. Artinya dia mengambil alih apa yang kita takutkan di dalam hidup ini. Artinya dia pasti tolong terhadap masalah yang kita hadapi pada saat ini. Memang kalau kita memperhatikan situasi sekeliling kita, situasi yang tidak menguntungkan, saya bisa katakan seperti itu. Karena ekonomi negara kita pun sekarang ini tergoncang, kemudian politik juga ikut tergoncang, kemudian banyak orang yang di PHK dan lain sebagainya, sehingga menimbulkan kekhawatiran. Bukan hanya virus corona yang menakutkan, tetapi hari ini dia berkata, janganlah takut. Hari ini Yesus berkata, janganlah takut. Karena dia akan bertanggung jawab di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Kemudian pesan yang kedua adalah Allah pasti menepati janjinya. Di dalam ketakutan dan keputusasaan mereka mendengar kata-kata malaikat Tuhan yang berkata, ia tidak ada di sini sebab ia sudah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Saudara yang dalam Tuhan, dengan kata lain bahwa Yesus bangkit pada hari yang ketiga, sebelumnya sudah diberitahukan kepada murid-muridnya bahwa yang namanya anak manusia itu harus diserahkan kepada orang yang berdosa, kemudian disengsarakan, disalibkan, mati, tetapi kemudian hari yang ketiga dia akan bangkit. Hal ini dilupakan oleh murid-murid Yesus. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, tetapi kita melihat bahwa ternyata Yesus bangkit, dan ini menunjukkan kepada kita janjinya itu ditepati. Hari yang ketiga aku bangkit, dan itu terjadi. Saudara, ini mengajarkan kepada kita bahwa apa yang Allah katakan itu pasti dia lakukan. Kalau dia katakan jangan takut, kita tidak perlu takut. Kalau dia katakan aku menolongmu, dia pasti menolong kita. Saudara yang dalam Tuhan, kenapa? Karena Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Kita bisa baca ayat ini di dalam Bilangan 23 ayat yang ke-19. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita tahu dia adalah Allah yang menggenapi firman-Nya. Sebab itu
kita tidak perlu takut di dalam hidup ini. Yang ketiga, pesan yang dia berikan berkaitan dengan kebangkitannya adalah supaya kita tetap semangat dan menjadi saksi Kristus. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, setelah mereka melihat bahwa kubur itu kosong dan mayat Yesus tidak ada di dalam kubur itu, mereka melihat dan mendengar kata-kata yang mengatakan bahwa Yesus sudah bangkit. Kebangkitannya ini menimbulkan sesuatu di dalam diri murid-murid Yesus. Saudara yang dalam Tuhan, berita kebangkitan ini membuat mereka yang tadinya takut menjadi bersukacita. Tadi kita membaca di dalam ayat yang ke-8 dari Injil Matius 28. Mereka segera pergi dari kubur dengan takut. Masih ada rasa takut karena rasa takut itu tidak segera hilang. Tetapi saudara yang dalam Tuhan, dan dengan sukacita yang besar. Sukacita yang besar, firman Tuhan dikatakan. Kebangkitan Kristus harus mendatangkan sukacita yang besar di dalam diri kita. Karena itulah yang akan membuat rasa takut itu berlalu dari diri kita. Saudara yang dalam Tuhan, dan mereka berlari cepat untuk menceritakan bahwa Yesus sudah bangkit. Ini merupakan pesan bahwa kebangkitan Kristus harus membuat kita tetap semangat dan menjadi saksi Kristus. Dan jangan kita lupakan firman-Nya yang berkata di dalam Injil Matius 28 ayat yang ke-20 bahwa Dia menyertai kita sampai dengan akhir zaman. Saudara, sebab itu kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut hidup di dalam dunia ini, karena kita disertai oleh Tuhan yang ajaib dan heran itu, yang sudah bangkit dari kematian, yang hidup dan berkuasa, yang bisa menolong kepada kita semua. Hari ini merupakan hari yang istimewa buat saudara dan saya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sehingga tidak sia-sialah kita beriman kepadanya. Saudara, dan jangan lupa, sebagai saksi Kristus, kita harus menggenapi amanat agung yang sudah Dia berikan kepada kita. Dan amanat agung ini bisa kita baca di dalam Injil Matius 28 ayat 19 sampai yang ke-20. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada pada saat ini, ingatlah bahwa Dia menghendaki supaya kita tetap percaya kepadanya. Dia mau supaya kita tetap mengiring Dia, melayani Dia, menjadi saksi-saksinya sampai Dia datang kembali yang kedua kalinya. Tuhan memberkati. Kita akan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah mengajar kami, supaya kami tidak takut di dalam dunia ini. Apapun yang terjadi Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang bertanggung jawab. Engkau adalah Allah yang menyatakan kasih dan pertolongan-Mu di dalam orang-orang yang berseru kepadamu. Dan kami juga percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang menggenapi firman-Mu. Engkau adalah Allah yang melakukan dan menepati janji-Mu di dalam hidup orang yang percaya kepadamu. Tuhan Yesus, tolong kepada kami, supaya kami bisa melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup ini. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu itu memberi semangat yang baru kepada kami, untuk kami tetap bersaksi mengenai Engkau, untuk kami tetap melakukan amanat agung yang Engkau berikan kepada kami. Karena kami tahu Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi karena Engkau menyertai kami, dan Allah Roh Kuduslah yang menolong kepada kami. Terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Kita menyanyikan pujiannya mengatakan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kemudian kemurahan selalu mengikutiku, ku suci, ku sembah Kau Tuhan, aku percaya, amin. Aku percaya berkat-Mu atasku
melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Kristus akan menyertai kita sekalian sampai selama-lamanya dalam nama Yesus. Amin.